Oke, saya share lagi. Oke, jadi saya akan bagi tadi class of business dalam asuransi umum dibagi dalam 7 kelompok ya, tapi kemudian nanti kalau kalian belajar tempat lain mungkin akan dapatkan 4 kelompok atau 5 kelompok bahkan 10 kelompok ya. Tapi ini sebagai guidance saja. Pertama, marine and aviation ya. Oke, marine aviation, property, apa saja property, apa itu saja engineering, apa itu liability, casualty, employee benefit, dan bonding. Ya, oke, kita lihat masing-masing. Marine and aviation. Marine itu adalah kapal ataupun laut ya, laut. Ya, marine, ya laut. Jadi hanya ada dua pada umumnya, ya, marine cargo sama marine hull, ya, marine cargo sama marine hull. Tetapi kalian bisa tambahkan juga ada yang namanya PNI, ya, PNI, Protection and Indemnity, ya. Itu kalau marine cargo ya adalah asuransi pengiriman barang, namanya kargo, muatan. Tetapi kemudian marine cargo ini yang mesti kalian pahami, kenapa disebut marine? Kenapa nggak disebut land cargo? Kenapa nggak disebut air cargo? Ya kalau air cargo berarti kan lewat laut, lewat udara. Kemudian land cargo lewat darat ya. Kenapa semuanya disebut marine cargo? Karena sebagian besar pengiriman barang ya dilakukan lewat laut. Makanya banyak semua sepakat oke lah kita pakai marine cargo ya. Kemudian seringkali juga marine cargo ini katakanlah pengiriman barang dari Indonesia misalnya ke Jepang. Indonesia mungkin bukan dari Tanjung Priuk tapi mungkin dari Cikarang ataupun dari Bandung ya, dari kawasan industri ataupun dari pabriknya mereka. Jadi dari Bandung dibawa ke Jakarta lewat darat, kemudian dari Jakarta masuk ke Pelabuhan Tanjung Priuk ya. Berarti apa? Ada dia punya daratnya kan, ada daratnya. Kemudian dari Pelabuhan Tanjung Priuk dimuat ke atas kapal dan dibawa ke Jepang. Ya, Jepang sampai ke pelabuhan lautnya di Jepang. Kemudian dari Jepang di pelabuhan lautnya pasti akan dibawa lagi kepada pabrik di tengah kota ataupun di tengah daratan ya, di kawasan industri. Begitupun sebaliknya juga kalau katakanlah kita import mesin-mesin Siemens dari Jerman, kan pabriknya tersebut mungkin nggak, saya percaya tidak berada di pinggir laut kan, pasti berada di tengah daratan di kawasan industri. Jadi mesin-mesin Siemens tersebut yang berapa yang katakanlah misalnya itu pembangkit tenaga listrik itu dibawa dari daratan pabrik tersebut sampai ke pinggir laut, sampai ke pelabuhan, dari pelabuhan dia bawa dari Jerman ke Tanjung Priuk ataupun ke Tanjung Perak di mana di Surabaya, ya. Kemudian dari pelabuhan dibawa ke tengah kota ataupun ke tengah daratan, entah di Cikarang atau Pulau Gadung atau di Bandung atau di manapun berada. Jadi itu adalah kombinasi ya, kombinasi namanya antamoda atau multimoda ya, multimoda. Jadi ada gabungan dari darat, laut, dan darat. Tetapi semuanya itu dinamakan marine cargo. Ya, dinamakan marine cargo. Jadi marine cargo itu berarti semua transportasi disebut marine cargo. Ya. Sementara kalau kapalnya membawa itu, kapal laut yang membawa itu namanya marine hull. Ya, marine hull. Nah, marine hull ini karena jenis-jenis kapal juga banyak sekali, ya dari kapal tanker yang bawa minyak, kemudian ada kapal general cargo yang memang bawa dia punya kontainer-kontainer yang nyusul di atas, kemudian juga ada kapal apa lagi, kapal bulk cargo yang bawa semen curah atau bawa gandum curah ataupun bawa pupuk curah, ya. Kemudian ada yang namanya tugboat, ya, atau tongkang, banyak sekali jenis-jenis marine hull, jenis-jenis kapal. Ya dari yang kecil sampai yang besar jumbo ya. Ini memang kita mesti pahami bahwasannya kita tidak dapat menjadi spesialis di semua jenis asuransi, kelas of business tidak mungkin kita menguasai karena begitu banyak dia punya persyaratan, begitu banyak dia punya polis-polis, klausul dan segala macam ya. Nah, kemudian ada satu lagi, tolong kalian tambahkan juga di situ ya, namanya PNI, Protection Indemnity. Jadi begini, tadi marine cargo adalah yang menjamin melindungi barang muatan ya karena seperti kita tahu bahwasannya saat ini setiap negara, setiap daerah tidak mungkin menghasilkan barang
yang dibutuhkan oleh warga atau rakyatnya sendiri. Tidak ada satu negara yang tidak mengimpor barang, ya. Seperti Jakarta misalnya. Jakarta membutuhkan sayur mayur dari mana? Dari Bandung, dari Puncak ya. Itu membutuhkan sayur mayur ya. Kemudian kita membutuhkan sampo. Ada nggak pabrik Unilever di Jakarta? Nggak ada. Berarti kan pabrik Unilevernya ada di Surabaya. Kita bawa dari Surabaya ke Jakarta. Tidak, jalan tol tidak pernah sepi. Ya, kenapa? Karena begitu banyak transportasi. Ya, mengapa saat ini tumbuh begitu banyak perusahaan logistik ya? Misalnya Grab ataupun JNE, ya kemudian apalagi JNT, ya itu begitu banyak perusahaan logistik yang lalu lalang. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwasannya arus barang ya tidak pernah berhenti dari satu titik ke titik lain. Karena satu negara bahkan Cina sekalipun ya pasti membutuhkan barang-barang dari apa? Dari negara lain. Jadi apa? Dia mesti import ya. Apalagi Indonesia ya yang dia punya produksi barang-barang tersebut masih belum begitu baik ya sehingga katakanlah barang-barang yang katakanlah misalnya mobil sendiri masih import ya. Kemudian mesin-mesin yang bagus masih import ya, transportasi masih import. Jadi tidak mungkin sebuah negara tuh menghasilkan barang itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga perlu apa? Transportasi ya. Transportasi tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah berhenti ya. Karena kayak misalnya Singapura juga. Singapura dengan tanahnya terbatas, dia tidak punya sumber daya alam, akhirnya apa? Dia harus mengimport semua barang untuk kebutuhan warga negaranya. Beruntunglah Indonesia punya tanah yang luas, begitu banyak sumber alat daya alam, tetapi memang kita perlu berpikir lebih keras lagi bagaimana mendayagunakan sumber alam tersebut supaya jangan sampai kita cuma bisa mengekspor bahan baku. Kayak misalnya katakanlah, maaf, kayu-kayu pada waktu zamannya Soeharto, kita mengekspor kayu gelondongan, kayu-kayu yang besar, ya. Kita ekspor kayu-kayu tersebut, kita tebang pohon-pohon di Kalimantan, kita ekspor ke Jepang, kita ekspor ke Eropa. Tapi kemudian, ya, di Eropa diterima, di Italia dibikin mebel, dibikin kursi cantik, meja cantik, bikin lemari cantik, kemudian kita impor dari Italia lagi. Jadi mestinya kita merubah bahan baku tersebut menjadi apa? Bahan jadi. Jadi barang yang siap. Jadi nilainya apa? Lebih mahal, ya. Jangan sampai katakanlah kita cuma bisa mengekspor bahan baku saja, tapi kalau mau bisa bahan jadi yang siap apa? Siap diekspor sehingga apa? Nilainya jadi lebih tinggi. Beda kalau katakanlah tadi misalnya kita tidak ekspor kayu, tapi kita ekspor apa? Ekspor mebel. Pasti nilainya lebih mahal. Nah, di sinilah katakanlah peran pemerintah untuk meningkatkan nilai-nilai barang yang kita miliki untuk menjadi bahan jadi. Nah, sehingga marine cargo sangat dibutuhkan, tidak akan pernah berhenti, ya. Dan kemudian marine cargo ini bisnisnya sangat baik. Kenapa? Karena preminya cepat, ya. Karena sekali shipment selesai. Katakanlah perjalanan dari Indonesia ke Jepang lewat laut mungkin berkisar antara 1 minggu selesai. Apalagi kalau dia misalnya kirim spare parts lewat udara, air cargo, itu 1 hari selesai. Ya, marine cargo preminya dalam bentuk persen 0, sekian persen dan cepat dan banyak. Kalau asuransi rumah tinggal, asuransi kendaraan itu preminya setahun, ya berlangsung selama setahun. Kalau kargo cuma 1 minggu, jadi lebih cepat. Dia punya nilainya lebih banyak ya, lebih lebih besar dia punya premiumnya. Nah, itu untuk kargo ya. Jadi yang menjadi tertanggung siapa? Tentunya pemilik barang, yang pembeli. Bisa juga penjual, tinggal tergantung nanti kondisinya kalau kalian belajar marine cargo secara lebih detail ya. Kemudian juga mungkin perusahaan ekspor importnya, mungkin perusahaan logistiknya ya. Bisa saja itu yang menjadi tertanggung dari asuransi marine cargo. Nah, sementara marine hull tadi rangka kapal, ya rangka kapal ya. Jadi yang diasuransikan apa? Dia punya kapalnya itu sendiri, ya kapalnya itu sendiri. Kemudian third party liability kayak mobil, ya mobil diasuransikan mobilnya sama third party. Kalau dia nabrak orang lain, dia itu namanya third party, ya. Kemudian yang diasuransikan apa lagi? Solarnya ataupun bahan bakar minyaknya yang ada di situ, ya hull and machinery, ya. Jadi hull rangkanya, mesinnya, ya. Karena biasanya kapal itu mesin dia bisa pakai mesin yang mana saja tergantung apa yang mau pesan kapalnya apa, bagaimana ukurannya, kemudian mesin apa yang dia mau pasang, ya.
Nah, sementara P&I itu adalah pertanggungan untuk apa? Untuk kru kapal, anak buah kapal, kapten kapal, sama dia punya staff yang ada di dalam kapal tersebut. Kan kapal tersebut mesti berjalan dengan apa? Dengan orang-orang yang mesti mengoperasikan kapal tersebut. Nah, ini personal accident sama kematian yang diasuransikan. Jadi pemilik kapal selain dia mengasuransikan marine hull, rangka kapalnya sama mesinnya, dia juga mesti mengasuransikan apa? Tanggung jawab dia terhadap apa? Kru kapal, ABK, anak buah kapal, kapten kapal segala macam itu masuk ke P&I. Plus juga kalau nanti kapal tersebut ternyata misalnya tabrakan, ya, dan kemudian dia punya minyaknya tumpah ke laut, ya itu mengakibatkan apa? Polusi laut, ya, yang bisa mengakibatkan sebuah daerah dia punya ikannya ataupun dia punya lahannya rusak ataupun meninggal, mati semua. Nah, itu namanya P&I, ya. Jadi P&I adalah covernya untuk dia punya kru kapal sama third party akibat bocoran minyak segala macam. Nah, itu P&I. Nah, jadi itu yang masuk dalam marine, ya. Sementara aviation, ya, seperti yang kalian ketahui Garuda Indonesia, kemudian apalagi Singapore Airlines, Nippon Airlines, KLM dan lain-lain, dia punya aviation, ya, aviation. Yang diasuransikan apa? Dia punya kapal itu sendiri, pesawat itu sendiri yang diasuransikan, ya. Kemudian selain mengasuransikan kapal itu sendiri, kapal terbangnya, pesawat terbangnya, ya, dia juga mengasuransikan apa? Personal accident, ya, dari penumpang-penumpang di sini. Penumpang yang ada di kapal tersebut, misalnya kayak kemarin ada kapal yang jatuh, dia punya tanggung jawab tuh mengasuransikan kecelakaan diri para penumpangnya, ya. Plus juga dia punya apa? Muatan-muatan, dia punya tas ataupun koper yang dibawa oleh penumpangnya. Nah, kemudian juga apa? Third party liability. Kalau kata misalnya kapal tersebut jatuh meniban sebuah kawasan pemukiman, kayak misalnya contoh tabrakan kapal, ya, pada waktu kapal tersebut WTC, World Trade Center di Amerika. Jadi pesawat terbang tersebut menabrak gedung World Trade Center, ya, itu menyangkut third party. Third party apa? Gedung itu sendiri serta korban jiwa yang ada dalam gedung itu sendiri, ya. Misalnya roboh semua, sampai seberapa besar dampak kerusakannya? Itu besar sekali, ya, terhadap penduduk yang di sekitarnya. Gedungnya tersebut rubuh dan membuat korban jiwa selain di gedung itu di tenants ataupun karyawan yang di gedung sendiri, plus juga ada yang di bawah, ya, yang ada di sekitarnya. Nah, ini third party liability. Sama juga loss of license. Jadi siapa? Pilot yang mengemudikan kapal tersebut, dia punya bisa mengasuransikan loss of license. Kayak kita misalnya SIM kita dicabut, ya. Bila mana ada sebuah kecelakaan, ya, maka pilot tersebut akan dicabut sementara lisensinya atau bahkan tidak boleh sama sekali terbang lagi. Ini masuk dalam ruang lingkup aviation. Nah, saya belum masukkan lagi satu yang marine and aviation, masuk lagi namanya satelit. Ini kalian tambahkan sendiri ya, satelit, ya. Satelit. Tahu kan satelit, ya, yang ada di luar angkasa, ya. Yang Indonesia kalau tidak salah punya beberapa, ya, satelit, ya. Nah, BRI pun juga sama, punya satelit juga, Bank Rakyat Indonesia. Itu karena dia punya asuransinya terbatas, karena unitnya terbatas, sehingga saya tidak masukkan. Jarang sekali yang meminta asuransi satelit, dan biasanya satelit ini milik negara, ya, ataupun milik BUMN. Biasanya diasuransikan oleh siapa? Oleh BUMN juga. Jarang diasuransikan di swasta. Oke, itu tadi marine cargo, marine hull, aviation, sama satelit. Nah, saat ini saya masuk dalam class of business property and pecuniary, ya. Ada beberapa jenis asuransi, ya. Biasanya ada juga PSAKI, ya, polis standar kebakaran Indonesia. Tapi saya nggak masukin, tapi kalian bisa masukin saja PSAKI, polis asuransi PSAKI, polis standar kebakaran Indonesia, ya. Jadi ada yang namanya fire insurance, ini bisa masuk PSAKI, ada namanya property all risk, ada namanya industrial risk, ada movable, ada namanya business interruption. Nah, ini adalah dia punya perluasan jaminan, ya. Yang fire, property, industrial, movable ini masuk dalam section 1. Section 1 adalah property damage. Ini masuk property damage, ya, property damage. Sementara ini masuk dalam business interruption atau loss of profit, ya. Ini
untuk properti biasanya fix aset yang diam, tidak bergerak, kecuali yang movable nih. Yang movable nih ya. Sementara kalau yang ini gedung pabrik, gedung kantor, gedung pabrik, kemudian termasuk isi-isinya ya, termasuk isinya bukan cuma bangunan saja, tapi termasuk mesin-mesin, termasuk perlengkapan, termasuk stok bahan baku dan segala macam yang ada di lokasi itu sendiri ya. Sementara movable itu biasanya alat-alat teknik yang bisa dipindahkan, dipakai di suatu lokasi ya, untuk kemudian setelah selesai dipindahkan ke lokasi lain, namanya movable all risk ya. Tapi nggak kayak mobil ya, dia bisa dipindahkan, tapi untuk satu saat dia akan stay di situ untuk dioperasikan, kemudian sudah selesai dipindahkan lagi ke lokasi lain. Ya. Nah, seringkali movable ini bisa masuk kayak misalnya ada namanya broker ya, broker itu bisa kayak misalnya laptop yang saya pakai itu sebetulnya bisa masuk ke dalam bisnis electronic equipment insurance ya, electronic equipment insurance atau EEI, bisa juga dimasukkan ke movable all risk. Kenapa? Karena ini alat teknik, alat yang bisa dipakai di mana saja ya. Nah, ini tapi mesti hati-hati masuk dalam movable. Kenapa? Dia gampang hilang dan juga gampang terjatuh sehingga dia punya other damage-nya besar sekali peluangnya. Nanti kalian belajar lebih jauh dari masing-masing jenis ini ya. Kemudian, nah tadi property ya. Sementara ini engineering ya. Engineering adalah rekayasa atau teknik ya. Ada beberapa jenis ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kontraktor all risk. Nanti kalau kalian belajar kontraktor all risk adalah suatu pembangunan gedung ya. Jadi apa bedanya CAR sama EHR? Saya coba sampaikan kepada kalian ya. Tolong bedanya apa? Kalau CAR dia punya unsur sipilnya, teknik sipilnya lebih besar, lebih banyak ya. Itu CAR. Sementara kalau EAR atau external all risk dia unsur mesinnya lebih besar nilainya ya. Misalnya contoh begini. Kalau kita bangun sebuah gedung perkantoran atau gedung mall, pasti dia punya unsur sipilnya yang lebih banyak, ya teknik sipilnya. Sementara kalau kita bangun pabrik, termasuk mesin-mesinnya, artinya apa? Berarti apa? Dia ada unsur pemasangan mesinnya yang jauh lebih banyak dibandingkan pabrik. Kalau pabrik kan dia punya gedung kayak gudang, los saja, begitu luas ya. Sementara mesin-mesinnya berada di dalam gedung tersebut ya. Jadi kalau action all risk dia punya unsur pemasangan mesinnya lebih banyak. Jadi unsur teknik mesinnya lebih banyak dibandingkan teknik sipilnya. Sementara kalau CHR teknik sipilnya lebih banyak dibandingkan teknik mesinnya. Ya, jadi untuk kita bisa lihat untuk gedung kantor tentunya apa? Dia masuk ke CHR. Untuk pabrik pasti masuk ke EHR. Untuk pembangunan PLTA atau PLTU apapun pasti masuk ke mesin ya. Nah, jadi itu yang saya mau kalian membedakan bedanya CAR sama EAR. Nah, tapi kemudian saya mau coba sampaikan penjelasan juga sekalian buat kalian tahu. Ada yang namanya marine cum action. Jadi tolong tambahkan marine ya, marine cargo tadi marine cum CUM ya. Marine cum action. Artinya apa? Itu adalah gabungan antara dua jenis asuransi, marine cargo dan action. Tetapi si broker, ya biasanya broker lagi, itu akan menanyakan kepada si tetanggung, Bapak rencana mau pasang mesin-mesin. Oke, mesin-mesin tersebut datang dari mana? Oh, saya import dari Jerman atau saya import dari Jepang. Oke, kalau begitu, ya sudah Pak, supaya lebih ekonomis, supaya lebih tercover semuanya, kita beli saja apa namanya marine cum action. Jadi marine semenjak barang tersebut berangkat dari pabrik pembuat di Jepang atau di Jerman, kemudian dibawa dengan marine ya, land transportation sampai sea transportation, kemudian land transportation sampai ke lokasi ya. Kemudian mesin tersebut kan tidak langsung dipasang, pasti akan diam dulu sementara, kemudian nanti setelah itu dibongkar dan diperiksa. Nah, jadi marine itu gabung jalan sampai berada di lokasi sampai pemasangan selesai. Ini yang jarang sekali dipahami oleh masyarakat pada umumnya karena mereka nggak tahu ada bisnis marine cum action. Jadi kalau nanti kalian sebagai broker ataupun sebagai tetanggung ataupun sebagai perusahaan asuransi, mestinya kalian tawarkan, Bapak beli aja namanya marine cum action. Oke. Nah, kemudian
ada yang namanya machinery breakdown. Kalau tadi Ericsson Allris, mesinnya dalam pemasangan, ya, mesinnya diinstal, dipasang, ya, kemudian dicoba, ya, jadi dipasang dulu mesinnya, dipasang, diinstal di Ericsson, ya, kemudian dicoba, namanya running, habis apa? Dan masa testing, ya. Jadi dipasang, ditesting, dan masa pemeliharaan. Ada 3 masa ya, Ericsson Allris ya. Jadi mesin tersebut pada waktu dipasang belum selesai, udah selesai, di testing, running test, jalan dulu. Udah jalan dan ada masa pemeliharaan. Ya. Begitupun juga pembangunan gedung, ada masa pembangunan, ada masa persiapan, dia punya tanahnya digali segala macam, masa persiapan, masa pembangunan, habis itu masa pemeliharaan. Ya, ada 3 masa juga ya. Nah, kemudian kalau mesin tersebut sudah selesai dipasang, barulah dia masuk ke polis MB ya, mesin breakdown ya. Jadi polis mesin breakdown itu adalah mesin yang sudah siap, sudah selesai, dia punya polis EAR-nya, masuk ke polis MB. Ya, jadi gabung langsung nih. Jadi Merenkum Ericsson langsung ke MB ya. Sementara kalau polis EAR lanjutannya apa? Lanjutannya tadi di depan tadi nih. Lanjutan ini property all risk ya, property all risk atau industrial all risk atau fire insurance. Jadi kalau dia sudah selesai CHR, masuk ke property. Dia sudah selesai CHR, masuk ke MB. Ya, itu dia punya lanjutan. Makanya banyak sekali teman-teman kita kalau dia mulai ngincer dari dia punya business bonding, nanti kita coba ke belakangnya. Jadi bonding, CHR, masuk ke property all risk. Jadi 3 rangkaian asuransi itu satu perusahaan asuransi yang nanggung. Nasabahnya satu gitu. Oke. Nah, EI yang tadi saya sampaikan, electronic equipment insurance, itu semua perangkat elektronik kayak mesin-mesin yang di rumah sakit ya, mesin X-ray, mesin apa lagi, CT scan, itu semua mesin-mesin yang ada di rumah sakit itu masuk ke EI. Mesin-mesin yang ada di perusahaan telekomunikasi, server yang besar ya, itu masuk ke EI ya. Notebook itu masuk EI ya. Jadi semua peralatan elektronik yang digunakan di sebuah pabrik, di sebuah instansi rumah sakit, di sebuah instansi bank, di instansi telekomunikasi, dan lain-lain yang intinya memakai elektronik, itu masuk ke dalam EI ya, Electronic Equipment Insurance ya. Nanti kalian lebih jauh pada waktu diajari polis EI langsung. Heavy equipment, ini polis untuk alat-alat berat ya, alat-alat berat itu kayak misalnya tower crane, habis itu bulldozer, excavator. Intinya heavy equipment ini seringkali berada di sebuah lokasi pertambangan, perkebunan atau kehutanan ya, dan tidak ke jalan raya, biasanya begitu. Tapi ada juga heavy equipment yang pakai plat nomor sehingga bisa beroperasi di jalan raya, tapi tidak banyak. Kebanyakan heavy equipment ini hanya berada di suatu lokasi tertentu dan setelah selesai dioperasikan di lokasi ini ya akan dipindahkan. Nah, mestinya heavy equipment ini pada waktu katakanlah diasuransikan, katakanlah di lokasi Pulau Sumatera, di Jambi di mana dia punya lokasi tertentu disebutkan di kecamatan mana, Jambi proyek apa, Sumatera apa kan itu. Setelah selesai itu mesti diasuransikan apa? Untuk transportasinya, untuk pengiriman barangnya dari Jambi katakanlah dipakai di Kalimantan. Itu jangan lupa pada waktu di Jambi diasuransikan heavy equipment, pada waktu transportasi diasuransikan marine cargo, plus pada waktu dipindahkan ke Kalimantan harap di-endorse lokasinya sudah tidak lagi di Jambi tapi di Kalimantan, sebutkan provinsinya apa, sebutkan dia punya kabupaten, kecamatan supaya lebih detail. Yaitu alat berat ya. Nah, kemudian yang namanya civil engineering competitors. Jadi adalah polis CAR yang sudah selesai ya, sudah selesai. Katakanlah misalnya apa? Jembatan atau apapun lagi yang namanya itu banyak sekali. Dia punya intinya dia sudah selesai, civil engineering-nya sudah selesai dan kemudian mau masuk polis property owners ya jembatan apa yang mau dimasukin ya polis property owners. Jadi biasanya dermaga ya itu masuk ke CACR ya. Jadi untuk yang resikonya untuk kebakaran kecil tapi resiko untuk kolapsnya gempa bumi segala macam besar ya. Nanti kalian belajar lebih jauh. Ini kelas engineering. Walaupun kalian tidak pernah sekolah di teknik sipil ataupun teknik mesin, kalian jangan sampai katakan, wah ini susah ya untuk belajar engineering. Jangan khawatir, kalian bisa belajar kok. Nanti tekniknya memang kalian mesti tanyakan ke bagian teknik sipil. Katakan misalnya untuk bangun gedung, sekian lantai, ya sekian lantai.
kemudian lebarnya sekian berapa ratus meter persegi, ya. Itu maka pasti akan tanya, ini dia punya apa? Dia punya pondasinya cakar ayam atau pakai apa, ya. Kemudian dia punya pilingnya pakai hammer piling atau bore piling, ya. Biasanya orang teknik yang tahu. Itu berapa titik pondasi yang harus dipasang di situ, ya. Kemudian, wah ini titiknya salah, ini mesti sekian titik. Itu biasanya orang sipil yang saling berargumentasi. Wah ini mesti begini, mesti begini, mesti begini. Kalau enggak nanti ini gedungnya roboh ataupun gedungnya miring ke kanan atau ke kiri ya gitu loh. Ya. Kemudian dia mesti pasang apa? Pakai tadi pakai bore piling atau hammer piling supaya jangan sampai nanti kita punya gedung ini pembangunannya sampai merusak gedung-gedung sebelah, pecah kacanya dan segala macam atau retak dia punya dinding. Ini mesti betul-betul diperhatikan. Kita orang asuransi nggak tahu, yang tahu lalu orang teknik sipil karena mereka memang ahlinya di situ. Tapi ini kombinasi itu ya kita dengan mereka. Oke, ini masuk kelas liability. Liability adalah asuransi untuk tanggung jawab hukum ya. Dasar hukumnya adalah di KUH Perdata ya. KUH Perdata kalian tulis ya. Kalian tulis KUH Perdata pasal 1365 ya. Ada yang namanya tanggung jawab hukum di situ. Kenapa tanggung jawab hukum? Ya, kita sebagai manusia sosial bila mana berinteraksi ataupun berkomunikasi, interrelasi dengan sekeliling kita, lingkungan kita, suatu ketika kita bisa saja melakukan kesalahan, ya baik itu disengaja maupun tidak sengaja, ya. Nah, tentunya pihak yang bersalah tersebut tidak bisa hanya bilang, oh mohon maaf, minta maaf ya, saya sudah minta maaf ya. Nggak bisa begitu saja. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kita punya kesalahan, kita harus apa? Harus bertanggung jawab. Jadi kalian tidak cukup dengan minta maaf, ya. Misalnya contoh nih, contoh. Suatu ketika kalian punya kucing atau punya peliharaan lain deh, ya. Kemudian peliharaan tersebut menggigit anak tetangga, ya. Menggigit anak tetangga. Kalian sebagai tuan daripada peliharaan tersebut, kalian nggak bisa bilang, "Pak, mohon maaf, Pak. Itu anjing saya atau kucing saya yang gigit, bukan saya. Jadi maafkan saja Pak ya." Tidak bisa. Kalian mesti bertanggung jawab terhadap apa? Biaya dokter apa akibat gigitan tersebut ya, sampai anak tersebut sembuh. Jadi kita tidak bisa sebagai manusia hanya minta maaf, cukup minta maaf, enggak. Kita harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kerugian yang diderita oleh siapa? Oleh orang lain akibat kesalahan kita. Jadi siapa yang kita bertanggung jawab terhadap siapa? Ya, kita bertanggung jawab sebagai tuan rumah ya. Katakanlah misalnya rumah kita punya rumah ya, kemudian kita dalam rumah kita ada pohon ya, kemudian pohon kita ya menimpa rumah tetangga, kita tanggung jawab itu, tentu kita mesti tanggung jawab ya. Atau anak kita main bola, tendang bola kena kaca rumah tetangga, kita mesti tanggung jawab. Jadi kita sebagai tuan rumah, pemilik rumah, kita sebagai orang tua, kita punya anak-anak, kita punya pembantu, kita sebagai tuan, kita sebagai kita punya sopir, kita majikan juga, ya. Apalagi kita punya piaraan, kita semua tanggung jawab itu. Ya, jadi kita nggak bisa hanya bilang cukup minta maaf. Itu tanggung jawab pribadi, namanya personal liability. Saya nggak masuk di sini karena memang jarang sekali kita beli ya. Tapi bagusnya kalian tambahkan aja personal liability ya, personal liability. Nah, public liability, misalnya sebuah gedung hotel, ya hotel kan banyak tamu di sana datang, atau restoran banyak tamu-tamu yang makan di sana. Suatu ketika bisa saja kita punya karyawan ya lupa mengepel, ada tumpahan air ya di lantai bekas kita punya tamu makan, lupa dipel, kemudian ada tamu yang lain datang, kemudian dia kepleset dan jatuh ya. Luka yang diderita oleh siapa? Tamu kita, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemilik restoran, tanggung jawab pemilik hotel, tanggung jawab pemilik mall. Jadi public liability ada tanggung jawab hukum, ya, pemilik gedung, pemilik area terhadap siapa? Terhadap tamu, terhadap siapapun yang datang ke lokasi gedung tersebut. Ya, itu namanya public liability. Oke. Sementara, lagi tambahan lagi. Misalnya ada seseorang atau satu keluarga atau siapapun naik lift, liftnya jatuh dan mencederai dan mungkin ada yang meninggal dunia, itu masuk public liability, ya. Jadi misalnya ada pernah kejadian di Blok M ya, liftnya jatuh, kemudian ada yang meninggal, itu tanggung jawab siapa? Pihak pengelola gedung,
Makanya mesti apa? Mesti betul-betul perhatian, ya. Jangan sampai nanti ada yang celaka atau misalnya katakan tadi ada suatu pengunjung masuk ke eskalator terjepit, ya. Nah, ini mesti kecuali sudah ada signing bahwa tidak boleh bermain, tidak boleh pakai sepatu karet, tidak boleh pakai baju daster yang panjang kemudian nanti kainnya masuk ke eskalator. Nah, ini mesti diperhatikan. Jadi kalau sebuah gedung sudah memberikan tanda-tanda ya bahwa sini ada hati-hati lantai licin, ya slippery floor, please be careful, ya itu dia sudah kasih tanda ya kita mesti hati-hati, ya itu untuk gedung. Nah, kemudian product liability. Produk adalah tanggung jawab hukum kita bila mana kita menghasilkan suatu produk, suatu barang ya. Kayak misalnya kita menghasilkan obat, kita menghasilkan mobil, kita menghasilkan kacamata, kita menghasilkan handphone, apapun produk ya. Nah, khususnya khususnya makanan atau obat yang dikonsumsi ke dalam tubuh. Ini berbahaya, mesti hati-hati, lebih berhati-hati. Kenapa? Kita mesti sebutkan ya, kita mesti sebutkan label bahwa makanan ini mengandung apa-apa saja, tidak boleh dikonsumsi oleh para penderita apa saja ya. Dikonsumsinya tidak boleh melampaui 3 kali sehari ya. Kemudian harus ada apa? Harus ada ini, harus ada tanggal expire date, tanggal kadaluarsa. Itu mesti disebutkan ya supaya apa orang tahu bahwa ini tidak boleh dikonsumsi tanggal sekian, ini harus dikonsumsi dengan begini ya. Kemudian ada mainan anak-anak, ada yang bilang not suitable for children under 3 years, ada mainan anak-anak yang tidak boleh digunakan oleh anak-anak di bawah 3 tahun ya. Kemudian apalagi misalnya mobil Toyota ataupun mobil Honda, dia mesti hati-hati ya. Suatu ketika bisa saja dia punya seatbelt tersebut tidak berfungsi ya, atau dia punya airbag sistemnya tidak berfungsi. Ini kasus ini banyak sekali terjadi. Nah, jadi nanti kalian akan pelajari lebih jauh ya, luar ruang lingkupnya bisa saja product liability ini dia punya tanggung jawab hukum terhadap untuk katakanlah misalnya mobil tersebut mengalami kecelakaan ya, kemudian orang yang meninggal karena dia punya airbag-nya tidak berfungsi. Nah, yang dia mesti ganti adalah korban jiwa daripada yang pemakai mobil tersebut, itu satu. Yang ketiga, third party akibat kecelakaan tersebut dia mengakibatkan siapa saja yang di luar mobil tersebut. Ketiga, dia mesti apa? Menarik kembali atau recall mobil-mobil tahun yang sama untuk jenis sama dari sekian ribu unit di berbagai negara di recall, ditarik kembali ke Jepang ataupun ke tempatnya di mana. Habis apa? Mesti diganti dia punya airbag sistemnya. Supaya apa? Supaya tidak mengalami kejadian sama. Jadi ini kejadian ini yang sangat besar sekali. Makanya product liability biasanya sangat berhati-hati untuk diberikan kepada sebuah produk ataupun sebuah negara. Biasanya produk liability ini perusahaan asal Indonesia tidak mau menutup produk liability bila mana barang tersebut diekspor ke Amerika ataupun ke Kanada. Kenapa? Karena hukum di Kanada dan hukum di Amerika itu sangat besar dia punya denda bagi para produsen. Makanya mereka kapok atau tidak mau lagi untuk mengcover produk liability untuk Amerika dan Kanada. Oke. Kemudian yang namanya professional liability ya untuk para dokter, para penasihat keuangan, arsitek, sipil, pengacara, ya, broker, ya itu masuk dalam professional liability. Kenapa? Karena bisa saja pada waktu dia memberikan advice, ya, dia keliru. Atau pada waktu dokter melakukan praktek, dia keliru, malpraktek. Ya. Jadi akibat kekeliruan tersebut konsumennya mengalami kerugian. Nah, konsumen ini bisa menuntut ke profesional tersebut atas kerugian yang diderita. Ya, misalnya katakanlah tadi ada pasien yang meninggal akibat apa? Akibat dokter tersebut salah kasih obat. Ya. Pernah kejadian kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, dokter bedah lupa mengambil gunting di dalam perut pasiennya. Guntingnya tertinggal. Ini bahaya sekali ya. Nah, kalau comprehensive general liability adalah gabungan dari beberapa liability, biasanya automobile liability, ada public liability, ada product liability ya. Saya nggak masukin sini automobile liability, kenapa? Karena masuk ke dalam asuransi kendaraan. Tapi ada juga yang stand alone automobile liability, asuransi tanggung jawab untuk pemakaian kendaraan. Biasanya dia punya limit of liability-nya bisa 1 miliar atau 2 miliar biasanya di penambangan ataupun di proyek-proyek tertentu ya. Nah, employees liability adalah tanggung jawab hukum majikan kepada siapa? Kepada karyawan, kepada dia punya bawahan ya.
bisa saja sebuah pabrik katakanlah chemical, kimia atau pabrik obat ya, majikannya tidak memberikan peralatan keselamatan dan kesehatan yang memadai ya. Jadi kalau katakanlah kita kerja di sebuah pabrik cat atau di pabrik kimia, kan kita mesti pakai apa? Pakai masker yang begitu rapi supaya apa? Kita tidak menghirup udara ya yang dari kimia tersebut ya. Nah, ini pernah kejadian karyawan sebuah pabrik chemical ya dari tahun ke tahun dia tidak mengalami, tapi pada setelah dia pensiun di usia 50-60 tahun, dia baru mengalami apa? TBC ataupun mengalami gangguan pernapasan. Nah, setelah dicek oleh dokter, bahwasannya pasien ini menghirup udara racun pada waktu dia masih bekerja di pabrik ini. Itu bisa dituntut pabriknya, ya. Nah, ini sebagai majikan kita harus menyiapkan peralatan yang memadai. Kalau katakan tadi misalnya ada kontraktor, dia mesti pakai apa? Safety helmet, ya, mesti pakai helm yang aman, kemudian mesti pakai sepatu safety shoes, ya karena dia berada di project, bisa saja diinjak paku dan segala macam, ya, dan pakai perlengkapan yang lain, ya. Atau misalnya katakanlah tadi ada gedung perkantoran, ya, petugas kebersihan yang mengelap jendela kaca di gedung perkantoran tersebut mesti dipasang apa? Pasang gondola yang aman, ya, jangan sampai gondolanya lepas dia pun jatuh ke bawah. Itu mesti pakai apa? Safety equipment yang memadai. Kalau enggak dia akan dituntut. Oke? Itu untuk employee liability. Untuk directors and officer, ini ada tanggung jawab hukum bagi direktur dan officers kepada pihak ketiga bila mana melakukan kekeliruan. Bisa saja seorang direktur melakukan kekeliruan, termasuk juga di sini perlakuan seksual harassment atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pimpinan kepada anak buahnya, itu masuk dalam directors and officers ya. Jadi kalian nanti akan belajar lebih jauh, dan memang kembali lagi tadi saya sampaikan, kita tidak mungkin bisa ahli dalam semua class of business ya. Masuk ke casualty. Ini casualty. Ini macam sekali, macam-macam. Motor vehicle, dan tadi kembali asuransi kendaraan motor, travel, asuransi perjalanan, validity guarantee, asuransi kejujuran. Jadi kalau motor vehicle mungkin kalian tahu, travel insurance kalian juga tahu, asuransi wisata, perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain, ya bisa lokal dalam negeri, bisa juga luar negeri, ya. Bisa sekali perjalanan, bisa 1 minggu sesuai dengan perjalanan waktu. Misalnya katakanlah kita ikut wisata ke mana, ke haji misalnya selama 14 hari ya, atau misalnya ke Eropa selama 3 minggu, ya itu selama 3 minggu. Tapi juga ada travel insurance yang berlaku setahun. Kenapa? Seringkali juga ada seorang manajemen, seorang pimpinan perusahaan yang dia punya travel ataupun perjalanan bisnisnya itu tidak terhitung. Ya, kadang-kadang bisa seminggu sekali, bisa sebulan 4 kali, 5 kali. Jadi dia beli apa? Beli travel yang setahun aja, langsung setahun, travel insurance setahun. Yang bisa mengcover selama 1 tahun. Karena kalau dia beli single-single, polis berangkat, bikin lagi, lebih mahal. Mendingan dia bikin langsung polis selama setahun. Ya. Nah, kalau validity guarantee, itulah asuransi yang memberikan kejujuran, menjamin kejujuran. Jadi gini, saat ini banyak sekali terjadi penggelapan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri, ya. Baik itu direktur keuangan, direktur utama, ya. Kayak misalnya siapa? Kayak misalnya Jiwasraya kasusnya lagi. Ya itu kan kasus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pimpinan kan, oleh para direktur kan. Nah, kalau katakanlah itu menyangkut pihak ketiga, kalau validity guarantee dia mengambil uang perusahaan, ya. Dia menggelapkan uang perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian, ya. Jadi katakan dia mengeluarkan uang, tapi bukannya untuk dibayar kepada pihak supplier, tapi dia kantongin sendiri. Atau nasabah bayar, pembayaran beli laptop ataupun beli apapun, dia kantongin sendiri oleh kasirnya. Ya, kasir kadang-kadang itu. Makanya saat ini validity guarantee sangat dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan perdagangan, bagi setiap perusahaan. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali tingkat kejahatan yang dilakukan oleh karyawan. Ya, jadi bukan uang saja yang diambil, kadang-kadang alat perkantoran pun diambil, ya, handphone diambil atau apapun diambil gitu loh. Yang penting dia bisa bawa, merasa wah saya untung saya bisa ambil dari perusahaan. Sebenarnya nggak boleh, nggak bagus untuk mengambil suatu hak yang suatu barang yang bukan milik kita. Jangan ya, itu dosa ya. Kalau mau kita beli saja ya. Jadi perhatikan apa yang kita tanam akan kita peroleh kembali. Ya, segala kejahatan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Itu perhatikan baik-baik. Kalau burglary, asuransi kebongkaran. Jadi kalau kata misalnya suatu kantor, suatu rumah tangga, ya,
dia mengasuransikan dia punya barang-barang perlengkapan AC ataupun TV, smart TV ataupun laptop, kamera dan segala macam. Itu masuk dalam burglary. Tetapi kemudian setelah adanya police property all risk, yang dimana resiko kebongkaran dan resiko kecurian sudah termasuk di dalamnya, maka police burglary itu sendiri yang single atau standalone berdiri sendiri sudah jarang lagi yang beli, jarang lagi yang jual. Jadi burglary ini dulu cerita dulu. Ya, saat ini burglary ataupun theft insurance sudah masuk dalam police property all risk. Ya, sudah masuk karena sudah resiko tersebut sudah masuk di situ. Pada waktu zaman saya di tahun-tahun 90-an awal itu police burglary masih banyak yang beli ya. Jadi police property all risk theft-nya dikeluarkan beli police burglary. Ya, oke. Itu kemudian nextnya lagi golfer insurance ya. Golfer insurance ini adalah orang pemain golfnya. Pemain golfnya yang mengasuransikan dirinya. Jadi jaminan golf insurance, asuransi kematian, kecelakaan diri, sama peralatan golfnya yang diasuransikan, kehilangan ataupun patah ataupun apapun ya, itu namanya golfer insurance. Jadi golfer itu ya pegolfnya. Ada yang namanya juga hole in one. Hole in one artinya lubang dalam satu kali pukulan. Jadi ada seorang pemain golfer yang bisa pukul bola golf di lubang tertentu tentunya. Dia pukul bola golf dari pukulan pertama, kemudian sekali pukul bisa masuk ke lubang yang ditentukan. Itu namanya hole in one. Jadi mencapai lubang dalam satu kali pukulan. Nah, biasanya ini si golfer ini mendapatkan hadiah, bisa berupa mobil, bisa berupa rumah, bisa berupa uang cash, ya. Nah, ini biasanya di dalam turnamen-turnamen, ya, dalam pagelaran-pagelaran tertentu itu untuk meramaikan, ya, pagelaran tersebut dan supaya pesertanya lebih banyak yang datang untuk mendaftar supaya ini rame ya itulah. Makanya ada namanya hadiah hole in one. Di lubang sekian ada berapa hadiah. Di lubang sekian ada hadiah apa. Nah, ini saya pernah menjadi karyawannya Wahana Tata pada waktu itu di tahun 90-an juga ya. Saya BRI, Bank Rakyat Indonesia pada waktu itu mengadakan ekspedisi ataupun pagelaran golf, pertandingan golf dengan para dia punya nasabah-nasabah. Mereka minta asuransi hole in one. Jadi asuransi sekali pukul masuk lubang dapat hadiah. Waktu itu hadiahnya apa? Saya lupa, mobil kalau tidak salah. Ya. Nah, kami sebagai petugas pemasaran ya menutup asuransi tersebut dan kami harus melihat, menyaksikan, menunggu dan menjaga ya betul nggak ada orang golfer yang sekali pukul dapat masuk lubang gitu. Supaya kalau dia masuk lubang berarti kita bayar mobil kan, bayar dia punya klaimnya kan. Nah, jadi saya petugasnya saya sebagai pemasaran, saya memperhatikan menjaga lubang tugasnya. Menjaga lubang tersebut dari pagi sampai ya sekitar jam 1 jam 2 ya. Untuk memastikan ya tidak ada kecurangan yang terjadi. Kadang-kadang ada kecurangan terjadi kerjasama antara golfer yang mukul bola sama penjaga lubang sana, si caddy-nya. Nah, saya sebagai orang asuransi, saya mesti jaga di sana. Betul nggak? Lubang tersebut masuk, ya. Makanya kita mesti Mesti sebagai saksi, mesti sebagai pengawas. Kalau enggak, takutnya nanti kita dicurangi, ya. Nah, casualty ini banyak sekali yang lain-lain. Selain ini banyak sekali. Jadi tergantung permintaan. Jadi asuransi umum dia punya jenis banyak sekali dan setiap saat bisa berubah, bisa bertambah. Kalau memang ada permintaan, ya pasti akan dibuatkan oleh perusahaan asuransi. Nah, ada yang namanya class of business employee benefit. Ya, employee benefit ini apapun terkait untuk kebaikan karyawan, ya. Bisa life insurance, bisa personal accident, bisa health insurance, bisa pension insurance, bisa apa lagi, bisa asuransi PHK dan lain-lain segala macam. Jadi intinya asuransi untuk kebaikan karyawan, untuk kesejahteraan karyawan, ya. Yaitu berupa ya tadi karyawannya ada mungkin sama istri sama anak-anaknya bisa. Ada juga yang cuman karyawan doang gitu loh, minimum karyawan doang. Ya, jadi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan. Nah, sementara ini kalau sudah ada health insurance pakai BPJS, maka BPJS-nya dipakai yang utama, ya. Jadi health insurance itu yang di swasta disingkirkan terlebih dahulu. Kecuali ada perusahaan yang mampu membayarkan BPJS dan membayarkan asuransi swasta ini, ya katakan misal di AIA
atau di Allianz atau di AXA ataupun di Sinarmas ataupun BNI Life ya, itu terserah. Kalau asuransi jiwa tadi jelas ya, ada term life, apalagi whole life, ada endowment. Tapi biasanya asuransi umum kita punya ini employee benefit hanya asuransi asuransi jiwa kematian. Kalau whole life ada nilai tunai, endowment ada nilai tunai, unit link ada nilai tunai. Ya, tapi ada juga saat ini perusahaan yang memberikan karyawannya unit link ya, sebagai sebagai insentif supaya dia bertahan. Jadi kalau kata dia bisa menjadi pegawai yang setia, dia akan dibayarkan setiap bulan ya unit link ya. Jadi ada nilai investasi sehingga karyawan tersebut akan merasa lebih betah. Tapi ada juga yang unit link nggak pakai, tapi ada uang pensiun yang dibayarkan setiap bulan ke sebuah perusahaan asuransi, dikelola oleh perusahaan asuransi. Ini macam-macam dia punya kombinasi. Namanya employee benefit ya. Kadang-kadang health insurance personal accident itu dibeli di asuransi umum, life insurance-nya beli di asuransi jiwa. Tapi saat ini ada juga asuransi umum yang menggandeng asuransi jiwa untuk mengcover lebih dia punya life insurance. Ya, jadi bersama-sama. Jadi kombinasi lah antara umum dan jiwa. Nah, bonding. Bonding saya jelaskan. Custom bond ya. Custom bond ini custom adalah pajak. Bond adalah jaminan ataupun tanggungan. Kalian akan lebih jauh belajar nanti pada waktu kalian belajar bonding, tapi saya akan coba jelaskan sekilas saja. Custom ini adalah pajak. Jadi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada, ya kembali lagi, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan ataupun Kementerian Keuangan, dalam hal ini juga Ditjen Cukai dan Pajak, ya kepada pabrik ataupun pengusaha Indonesia, ya yang membeli atau mengimport barang-barang dari luar negeri, ya mengimport barang-barang dari luar negeri, kemudian untuk dijadikan sebuah produk, ya kemudian barang ini dijual ke luar negeri lagi. Jadi tujuannya ekspor. Jadi import, diproduksi, dijadikan sebuah barang jadi, kemudian untuk tujuan ekspor. Sehingga barang-barang tadi yang diimport tidak dikenakan pajak. Supaya supaya dijadikan barang dan barangnya tidak mahal dan tujuannya diekspor kembali, ya itu tujuannya custom bond. Ya, jadi ada kawasan-kawasan berikat di mana Cakung itu kawasan yang kawasan pabrik yang memang tujuannya dia import barang dari luar negeri, kemudian diproduksi barang tertentu dan kemudian untuk ditujuan untuk ekspor supaya barang ini tidak mahal. Kalau barang ini mahal pasti tentunya kalau dikasih kandungan pajak udah lebih mahal dan barang ini tidak bisa bersaing dengan pasar global. Nah, jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Cukai, Pajak dan Cukai ya menahan ataupun menunda pembayaran pajak ya dengan tujuan ekspor. Tetapi kalau misalnya ternyata dia import barang kemudian tidak jadi diekspor dan malah dijual ke dalam negeri, maka pajak ini ditagihkan kepada pengusaha yang membuat barang ini. Jadi tujuan itu custom bond. Nah, jadi ada 3 pihak nih. Ditjen Cukai dan Pajak, pengusaha, dan perusahaan asuransi. Jadi si pengusaha ini dia membeli custom bond dari perusahaan asuransi. Ya. Untuk Untuk suatu saat kalau misal ternyata dia gagal ekspor, maka custom bond ini akan dicairkan untuk dibayarkan ke Ditjen Pajak dan Cukai. Ya, jadi itu sama skemanya nanti dengan surety bond. Jadi ini hanya menangguhkan pajak pengusaha, Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak sama asuransi. Ya itu nanti kalian belajar lebih jauh custom bond. Intinya fasilitas penundaan pajak untuk tujuan ekspor. Sementara surety bond tadi ada CAR kan, CAR prinsipal. Prinsipalnya ada pemilik gedung, pemilik modal yang membangun gedung. Yang pertama nih, pemilik modal yang bangun gedung namanya prinsipal. Ada yang namanya kontraktor. Kontraktor ini adalah yang membangun gedungnya pemilik. Modelnya gimana? Misalnya model minimalis, model Mediterania, berapa lantai. Itu dia bangun sesuai dengan permintaan daripada si prinsipal atau pemilik. Ini kontraktor, ya. Sementara asuransi di sini di bawah juga tadi sama ya. Jadi pada waktu katakanlah tadi misalnya ada bid bond, ada penawaran segala macam, si pihak prinsipal minta si kontraktor untuk bikin bid bond, ya. Jadi bid bond ini
nanti kalian jauh lebih lebih paham pada waktu dijelaskan. Jadi secara sekilas pada waktu ada bid, si prinsipal ini akan mengundang beberapa kontraktor untuk untuk ikut tender, ya. Nah, semuanya harus punya bid bond. Jadi kalau misalnya dia bikin penawaran, ada 6 kontraktor kasih penawaran. Pada waktu buka penawaran, kemudian yang menang katakanlah kontraktor C, ya. Nah, kontraktor C ini harus melakukan pembangunan berdasarkan apa yang ditawarkan. Kalau dia menolak, maka bid bond yang menjadi jaminan daripada kontraktor C ini itu akan dicairkan oleh si prinsipal. Dia minta ke asuransi untuk cairkan. Nah, ini istilahnya tanggungan bila mana sebuah pihak atau sebuah pihak tidak melakukan dia punya kewajiban. Dalam hal ini kontraktor, kalau tadi customer pengusaha, ya. Di sini tadi prinsipal, di sini Kementerian Keuangan, di sini tetap asuransi. Jadi ini adalah asuransi akan menanggung kerugian yang diderita oleh prinsipal ataupun oleh Kementerian Keuangan akibat si pengusaha ini ataupun si kontraktor ini tidak melakukan kewajibannya, ya. Itu bonding. Oke. Ini pertanyaan ini ada 10, kalian jawab minggu depan sebelum kuliah hari Jumat minggu depan, ya. Kalian cari di internet dan cari di segala macam buku, saya yakin pasti ada, ya. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan dari kalian terkait dengan apa yang saya sampaikan. Jadi begitu banyak class of business dan kalian nanti ke depan mungkin akan diminta memilih. Kalian lebih suka memilih menjadi underwriter apa? Kalau misalnya kalian suka untuk properti, ya kalian dalami properti. Kalau kalian suka marine, kalian dalami marine. Kalau kalian suka engineering, kalian dalami engineering. Jadi property, marine, engineering sama casualty, sama liability. Kalian mau pilih mana terserah. Itu menjadi kesukaan kalian, ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Halo? Belum ada, Pak. Pada ngantuk semua tadi dengerin cerita saya. Enggak, Pak. Enggak. Belum ada, Pak. Oke, itu saja dari saya. Kalian tolong absensi saya akan absensi di mana di akad, ya. Kemudian pekerjaan rumah kalian kirimkan by email, ya. Ya, tugas kelompok, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Gitu saja sementara dari saya. Pak. Terima kasih, selamat pagi. Salam sehat, ya. Terima kasih. Pagi, Pak. Pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, mari. Bye.